Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ekonomi kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Gracie dengan NIM terakhir 017, yang kedua ada Yogi dengan NIM terakhir 192, yang ketiga adalah Tania dengan NIM terakhir 217. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif. Baik, saya akan menjelaskan materinya yaitu strategi pembangunan ekonomi yang paling populer dijalani oleh semua negara di dunia. Tidak lain adalah mencoba mengoperasikan antara strategi pembangunan ekonomi berbasis keunggulan kooperatif dan kompetitif. Strategi ini lebih khususnya dipersiapkan oleh negara-negara yang hendak menjalani proses industrialisasi. Teori tentang keunggulan komparatif berkembang seiring dengan terjadinya perdagangan internasional, yakni melalui tokoh-tokoh seperti John Stuart Mill dan David Ricardo. Dalam konsep tradisional, teori keunggulan komparatif didefinisikan sebagai bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang diperkerjakan untuk memproduksi barang tersebut. Sehingga, cara pandang ini lebih menekankan unsur produktivitas sebagai faktor pentingnya yang selanjutnya konsep ini dikenal sebutan model Richardian. Apabila dalam suatu negara produktivitas tenaga kerjanya tinggi dan biaya produksinya murah, maka negara tersebut bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Dua sumber keunggulan kooperatif yaitu modal dan tenaga kerja terampil. Namun, kondisi aktual memperlihatkan bahwa letak keunggulan komparatif bukan hanya dikontribusikan oleh produktivitas tenaga kerja, melainkan juga faktor-faktor lain seperti tingkat upah, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, ekonomi, dan nilai tukar mata uang. Jadi, pada intinya, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan kooperatif jika dalam kegiatan-kegiatan ekonominya banyak menggunakan faktor-faktor produksi yang relatif lebih murah di negara tersebut daripada negara-negara yang merupakan mitra perdagangannya. Namun, konsep keunggulan kooperatif banyak menimbulkan kritik karena dianggap tidak relevan, serta terlampau sempit ruang lingkupnya. Oleh karena itu, konsep keunggulan kooperatif harus diganti dengan keunggulan kompetitif yang memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi daya saing suatu perusahaan atau industri. Faktor teknologi dianggap sebagai kekuatan utama di balik perubahan dan percepatan kegiatan ekonomi. Namun pada akhirnya, faktor teknologi inilah yang kerap meracukan dan menjadi salah satu titik perdebatan antara strategi keunggulan kooperatif dan kompetitif. Pertama, faktor teknologi dianggap merupakan variabel penting yang membentuk keunggulan kompetitif satu negara. Menurut pandangan ini, biarpun suatu negara memiliki keunggulan kooperatif dalam bentuk apapun seperti SDA, kurs mata uang, produktivitas, dan upah. Tetapi jika tidak memiliki kemampuan teknologi, maka keunggulan tersebut akan hilang. Kedua, dalam pandangan makro, bukankah setelah suatu negara mempunyai kemampuan teknologi dengan sendirinya, ia merupakan keunggulan komparatif, bukan kompetitif. Dalam perspektif ini, keberadaan teknologi dianggap sama dengan faktor-faktor lain seperti upah, kurs mata uang, sumber daya alam, dan produktivitas tenaga kerja yang dapat menjadi keunggulan atau kelemahan suatu negara. Selanjutnya yaitu ada pandangan neoklasik dan strukturalis tentang keunggulan kooperatif. Di tabel tersebut terdapat jenis sumber-sumber keunggulan kooperatif menurut neoklasik yaitu ada SDA, persediaan modal, dan jumlah penduduk. Yang strukturalis yaitu hasil pembelajaran, pengalaman yang berbeda infrastruktur teknologi yang berlainan, dan pasar lokal yang progresif. Jenis selanjutnya yaitu cara pelestarian. Menurut neoklasik, deflasi atau SDA yang diperbarui, akumulasi modal fisik, pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi, dan kenaikan upah. Dan menurut strukturalis, pengembangan kemampuan pembangunan dan industri pemula melalui investasi dalam infrastruktur teknologi yang spesifik dan pelatihan, dan penerapan kebijakan yang tepat. Jenis selanjutnya yaitu dasar kebijakan turunan. Menurut neoklasik, tingkat tabungan sebagai sasaran, instrumen makroekonomi, dan menurut strukturalis, penekanan pemakaian strategi yang bertumpu kepada pembangunan infrastruktur yang spesifik. Perbedaan sudut pandang antara neoklasik dan strukturalis dalam memahami keunggulan kooperatif berdampak cukup fundamental dalam pemilihan kebijakan industrialisasi, khususnya menyangkut sektor-sektor yang hendak dikembangkan.
Kesimpulan sementara dari paradigma neoklasik cenderung memaknai keunggulan komparatif sebagai sesuatu yang sebenarnya telah ada dalam negara dan itulah yang harus dikembangkan. Sementara di sisi lain, paradigma strukturalis memahami keunggulan komparatif sebagai sesuatu yang harus diciptakan untuk mendukung potensi real yang telah ada sehingga setiap negara bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Dalam kasus keunggulan kooperatif, peran kelembagaan bekerja sebagai penopang dalam bentuk penegakan kontrak melalui sistem legal atau hukum. Materi yang kedua adalah substitusi impor dan promosi ekspor. Pemahaman terhadap keunggulan komparatif dalam praksis mempengaruhi pilihan kebijakan ekonomi di suatu negara. Secara ekstrim, pilihan kebijakan tersebut dapat dipilah dalam dua kategori, yaitu kebijakan industrialisasi yang bertumpu pada orientasi keluar atau promosi ekspor, dan kebijakan orientasi ke dalam atau substitusi impor. Kedua pilihan tersebut diterapkan umum oleh seluruh negara, khususnya negara berkembang. Pola yang biasa digunakan negara berkembang yaitu memakai orientasi substitusi impor, baru kemudian memakai orientasi promosi ekspor setelah perekonomian negara tersebut dianggap cukup kuat. Pola tersebut tidak tunggal tetapi bervariasi tergantung dari jenis sumber daya yang dimiliki, percepatan yang diinginkan, dan kapasitas sumber daya dan fisik yang dimiliki masing-masing negara. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara berkembang mengalami neraca pembayaran defisit. Hal ini disebabkan karena kebanyakan barang yang diekspor negara berkembang berbentuk produk primer dan produksi belum efisien dan kompetitif, berbanding terbalik dengan negara maju. Alasan itulah yang kemudian mendasari negara-negara berkembang membatasi impor produk manufaktur dari negara maju dengan menciptakan industri manufaktur sendiri. Tetapi karena industri manufaktur domestik masih rapuh, demi mencegah persaingan dengan industri luar negeri, pemerintah negara berkembang mengambil kebijakan melindungi industri domestik dengan memberikan proteksi seperti subsidi, hak monopoli, lisensi, kuota, dan lain-lain. Di samping itu, seperangkat kebijakan proteksi lain juga diluncurkan seperti perlindungan tarif untuk industri dalam negeri, pengaturan kurs mata uang untuk memperoleh hasil yang sama, dan serangkaian kebijakan untuk memperluas pasar dalam negeri. Kebijakan-kebijakan ini sering dipahami sebagai strategi substitusi impor dan dalam kurun waktu tertentu cukup berhasil dilaksanakan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, menurut Yeager, kegagalan strategi substitusi impor terletak pada ketidakmampuannya menciptakan proses perusahaan kreatif atau creative destruction. Hal ini terjadi karena dalam strategi substitusi impor tidak terdapat insentif bagi berlangsungnya inovasi akibat praktik proteksi perdagangan yang berlebihan sehingga hanya memunculkan rent seekers. Setelah menyadari tujuan yang hendak dicapai lewat strategi substitusi impor tidak berhasil, negara-negara berkembang mulai mereformulasi kebijakannya dengan lebih mengedepankan kepada pemberian insentif ekonomi yang bisa memacu ekspor. Secara spesifik, setidaknya terdapat beberapa alasan pokok negara-negara berkembang perlu menerapkan kebijakan promosi ekspor. Yang pertama, pilihan negara berkembang untuk memperkuat posisi eksternal, baik untuk memperkuat penerimaan devisa atau untuk meredam gejolak perekonomian internasional. Yang kedua, memacu akselerasi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri untuk tujuan ekspor dengan pencarian peluang pasar yang luas di berbagai negara. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas kedudukan ekspor komoditas tradisional yang telah dikembangkan sejak lama dalam bentuk yang telah terproses sebagai barang jadi. Yang keempat, meningkatkan penerimaan produsen seperti petani, pedagang, dan industriawan maupun eksportir dalam kegiatan ekspor. Yang kelima, meningkatkan tingkat kepastian usaha bagi produsen dan eksportir melalui pencarian pasar yang tidak terbatas di luar negeri. Yang keenam, meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja lewat berbagai kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk ekspor komoditas tradisional maupun komoditas industri manufaktur. Yang ketujuh, pengembangan industri untuk tujuan ekspor secara tidak langsung merupakan proses untuk mensubstitusi barang-barang manufaktur. Negara-negara yang menganut orientasi keluar ini menjalankan kebijakan secara selektif
dalam memilih sektor-sektor ekonomi yang akan diberikan insentif sehingga bisa menembus pasar internasional. Sesungguhnya, industrialisasi yang tepat hendaknya bertumpu pada dua hal, yaitu penerapan strategi industrialisasi yang bertumpu pada ekspor dan pemahaman konsep keunggulan komparatif yang tepat. Namun, keberhasilan strategi tersebut juga bergantung kepada kebijakan-kebijakan operasional yang dipilih. Kelembagaan berperan penting untuk memperkuat orientasi ekspor tersebut, dengan mewujudkan rendahnya tingkat korupsi, birokrasi yang efisien, dan jaminan hak kepemilikan yang baik. Adanya peran kelembagaan tersebut akan berkontribusi dalam mengurangi biaya produksi dan biaya transaksi sehingga industri memiliki peningkatan daya saing komoditas. Selain ketiga hal tersebut, kenaikan mutu dan kuantitas ekspor juga disumbang oleh faktor-faktor lain seperti peningkatan pendapatan per kapita, pendidikan, riset dan pengembangan, serta keberadaan penanaman modal asing. Materi yang ketiga adalah sentralisasi dan desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penciptaan badan yang terpisah oleh aturan undang-undang dari pemerintah pusat yang pemerintah lokal diberi kekuasaan formal untuk memutuskan ruang lingkup persoalan publik. Jadi basis politik berada di tingkat lokal bukannya nasional. Dalam literatur ekonomi, percepatan dan intensitas desentralisasi dapat berjalan dengan merujuk pada dua model, yaitu yang pertama, mengubah secara drastis karakter sentralisasi pengelolaan negara dan menerapkannya dalam tempo yang singkat, atau yang disebut dengan shock therapy approach. Yang kedua, pemerintah menjalankan program terpadu dalam rentang waktu tertentu dengan cakupan yang terukur dan terorganisir, yang dimaksud dengan gradual approach. Untuk model yang pertama, dipercaya dapat mewujudkan tujuan, namun diiringi dengan beberapa jebakan. Dan untuk model yang kedua, memiliki kelemahan dalam jangka panjang. Dengan segala resikonya, sebagian negara, termasuk Indonesia, memilih pendekatan yang pertama, atau shock therapy approach, untuk menjalankan desentralisasi. Tetapi karena program tersebut terjadi dalam waktu yang singkat, maka potensi untuk timbul kegaduhan juga besar. Potensi kegaduhan tersebut bisa dilihat dari desentralisasi korupsi atau kolusi dan duplikasi peraturan daerah yang justru berlawanan dengan spirit otonomi daerah. Baik, saya akan melanjutkan materi. Keberhasilan desentralisasi dapat dilihat dari sejauh mana kualitas pelayanan sektor publik dari pemerintah lokal. Kinerja dari keberhasilan tersebut dapat dilihat dari dua indikator, yakni efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini mendeskripsikan seberapa baik pengorganisasian pemanfaatan sumber daya dalam memproduksi pelayanan, sedangkan efektivitas adalah derajat kesanggupan sebuah sistem untuk mencapai tujuan program melalui kebijakan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, efektivitas berkaitan dengan sejumlah aspek prevensi yang berbeda dari keterkaitan pelayanan dengan tujuan hasil program. Tujuan-tujuan dari program itu antara lain aksesibilitas atau keterjangkauan, aspek-aspek semacam kesanggupan, representasi di antara kelompok-kelompok yang menjadi prioritas, dan keterjangkauan fisik. Kesesuaian, ini mencocokkan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat atau klien. Dan kualitas, proses pertemuan standar yang dibutuhkan atau timbulnya kegagalan pelayanan. Baik, selanjutnya dalam konteks ekonomi kelembagaan, alat analisis untuk menilai seberapa efisien kelembagaan yang disusun adalah dengan mengidentifikasi besaran magnitud dari biaya transaksi. Dalam kasus pelayanan pemerintah lokal, bisa pula diukur besarnya biaya transaksi yang muncul dalam proses pelayanan publik. Dalam tabel 11.2 ini bisa dilihat bahwa jasa pelayanan publik tertentu diduga memicu biaya transaksi yang besar, di antara pelayanan jasa makanan, perawatan kendaraan, dan jasa waktu luang. Baik, materi selanjutnya yaitu statisasi dan privatisasi. Beberapa negara memiliki target yang berlainan dalam penyelenggaraan
privatisasi. Tetapi, dari pengalaman beberapa negara tersebut, setidaknya ada 5 tujuan yang bisa diidentifikasi dari proses privatisasi ini. Yang pertama itu sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah. Selanjutnya, menyebar bagian kepemilikan atau aset di sebuah negara, berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi masalah yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik, dan yang terakhir mengatasi kinerja yang buruk pada industri atau perusahaan nasional negara. Baik, dapat kita lihat pada tabel 11.3 ini mengenai metode privatisasi dan jumlah transaksi di Afrika sampai tahun 1996. Baik, dalam mengatasi soal ini, ada beberapa rekomendasi soal privatisasi yang disarankan kepada pemerintah dalam soal privatisasi. Yang pertama itu ada jangka pendek. Pemerintah harus segera menyediakan informasi dan transparansi yang luas dalam proses privatisasi sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya itu ada jangka menengah. Pemerintah harus membuat institusi formal dalam membentuk regulasi yang secara teknis mengatur kemudahan proses privatisasi. Dan yang terakhir ada jangka panjang. Pemerintah harus menyusun strategi ekonomi nasional untuk memperbaiki pasar yang masih oligopolis. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.